Maka teman-teman dari Politeknik Negeri Jember sudah jadi dalam dilakukan persiapannya waktunya 4 menit, di menit 20.00 kita mulai berhenti. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator, Bapak Ibu reviewer, dan pembimbing kami Bapak Insinyur Agus Hadi Prayitno, SPT MST IPM, dan rekan-rekan yang berbahagia. Izinkan saya untuk mengecek sound dan PPT terlebih dahulu. Untuk Saudari Fani Francisca Mayangsari, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Untuk Saudari Siti Rahmawati, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas. Bagaimana dengan suara saya? Terdengar dengan jelas. Untuk Saudara Muhammad Rizal Azhari, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas. Bagaimana dengan saya? Terdengar dengan jelas. Untuk Saudari Fani Francisca Mayangsari, mohon ditampilkan PPT-nya. Baik. Baik, apakah PPT-nya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Baik, untuk Saudara Rizal, apakah sudah terlihat? Baik, sudah terlihat dengan jelas. Baik, untuk Saudari Rumawati, apakah sudah terlihat? Sangat terlihat dengan jelas. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan presentasi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan lagi pada host. Pasti bisa dimulai dalam waktu 10 menit. Silakan rekan-rekan, silakan. Baik, rekan-rekan bisa dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu reviewer yang telah memberikan kesempatan pada PKP 2 hari ini. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sebagai Ketua Rumawati dan anggota saya Fani Francisca Mayangsari, Siti Rahmawati, Muhammad Rizal Azhari, dan Bapak Insinyur Agus Hadi Prayitno, SPT MSc IPM. Kami akan mempresentasikan riset kami yang berjudul Aplikasi Ubi Jalar sebagai sumber dieteri fiber dan antioksidan alami pada produk sosis berbahan daging puyuh untuk pangan tambahan anak. Banyak anak Indonesia kurang dieteri fiber dan antioksidan karena pola makan tidak seimbang. Dieteri fiber mendukung pencernaan dan mengatur gula darah. Antioksidan melindungi tubuh. Ubi jalar kaya beta-karoten, antosianin, vitamin C, dan dieteri fiber. Ubi jalar berpotensi sebagai filler dalam sosis untuk meningkatkan nilai gizi, terutama dieteri fiber. Daging puyuh afkir kaya protein, rendah lemak, serta mengandung zat besi, zinc, dan vitamin B12. Ubi jalar dalam sosis daging puyuh afkir membantu diversifikasi pangan dan memberikan nilai tambah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh substitusi filler ubi jalar terhadap kualitas dan nilai gizi sosis daging puyuh afkir. Target luaran, produk sosis daging puyuh dengan kandungan dieteri fiber alami, laporan kemajuan PKM Riset Eksakta, laporan akhir PKM Riset Eksakta, artikel ilmiah sesuai format PKM RE dan submit pada jurnal terindeks Scopus, publikasi media massa elektronik, dan paten sederhana. Pada metode riset kami ini terdapat pembuatan sosis. Dan ada pun langkah-langkahnya, yaitu daging puyuh afkir yang telah difiletin lalu digiling hingga merata. Dalam proses pencampuran dicampur dengan bumbu, garam, lada, MSG, dan lain sebagainya. Lalu dicampur juga perlakuan tepung ubi jalar, baik ubi jalar baik perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3, perlakuan 4, dan perlakuan 5, hingga penghalusan. Setelah dijadikan adonan, maka terdapat proses stuffing atau pengisian adonan ke dalam selongsong hingga panjang 10 cm. Lalu tahap pemasakan atau pengkukusan dengan suhu 60 hingga 75 Celcius dengan durasi waktu 1 jam atau 60 menit. Dan selanjutnya pendinginan. Dan pada titik akhir yaitu kualitas sosis. Dan pada kualitas sosis yang diuji yaitu uji kimia, fisik, dan sensori. Next. Adapun hasil yang dicapai yaitu pada produk sosis puyuh ini, pada gambar tersebut yaitu sosis daging puyuh tanpa substitusi filler pada gambar A.
tepung ubi jalar ungu pada gambar B, tepung ubi jalar putih pada gambar C, tepung ubi jalar kuning pada gambar D, dan kombinasi tepung ubi jalar pada gambar E. Baik, kualitas fisik. Tabel 1, hasil uji fisik sosis daging puyuh afkir pada parameter daya ikat air menunjukkan hasil 56,52 pada perlakuan 1. Parameter keempukan menunjukkan hasil 31,83 pada perlakuan kedua. Parameter warna menunjukkan hasil 58,40 pada perlakuan ketiga. Tabel kedua, hasil uji kimia setiap 100 gram sosis daging puyuh afkir pada parameter kadar air menunjukkan hasil 61,10 pada perlakuan kedua, parameter kadar protein menghasilkan 21,84 pada perlakuan 1, parameter kadar karbohidrat menunjukkan hasil 10,73 pada perlakuan ke-1, kadar serat pangan dan kadar natrium menunjukkan hasil 2,87 dan 17,00 pada perlakuan yang sama, yaitu perlakuan keempat, parameter total energi menghasilkan 209,60 pada perlakuan ke-1. Tabel ketiga, informasi nilai gizi sosis daging puyuh afkir setiap 50 gram per sajian pada parameter energi total, protein, karbohidrat total, natrium, dan serat pangan menunjukkan hasil yang berbeda nyata. Pada parameter energi dari lemak dan lemak total menunjukkan hasil tidak berbeda nyata pada setiap perlakuan substitusi filler tepung ubi jalar. Tabel keempat, persentase angka kecukupan gizi sosis daging puyuh afkir untuk setiap takaran saji 50 gram per sajian pada parameter protein dan karbohidrat total menunjukkan hasil 18,20 dan 1,65 pada perlakuan 1. Pada parameter natrium dan serat pangan menunjukkan hasil 0,57 dan 4,78 pada perlakuan yang sama, yaitu perlakuan keempat. Baik, untuk selanjutnya adalah kualitas sensori. Pada tabel 5 adalah tabel hasil uji motohedonik sosis daging puyuh afkir pada orang dewasa. Untuk setiap parameter warna, aroma, rasa, tekstur, dan kekenyalan menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata walaupun angkanya berbeda. Kemudian selanjutnya adalah pada tabel ke-6 adalah hasil uji hedonik sosis daging puyuh afkir pada orang dewasa. Untuk setiap parameter warna, aroma, rasa, tekstur, kekenyalan, dan daya terima menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata walaupun angkanya berbeda. Kemudian yang terakhir adalah tabel hasil uji motohedonik sosis daging puyuh afkir pada anak-anak. Untuk parameter warna, aroma, rasa, tekstur, dan daya terima menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata. Sedangkan untuk kekenyalan menunjukkan superscript yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata, yaitu pada perlakuan 5 dengan rata-rata 4,65. Kemudian akun media sosial kami yaitu dengan username Instagram PKMRE197PoliJ dengan 99 pengikut dan 30 postingan. Akun TikTok kami PKMRE197PoliJ, akun Facebook PKMRE197PoliJ, dan yang terakhir akun YouTube PKMRE197PoliJ. Kemudian ini adalah draft artikel ilmiah kami yang sesuai dengan format PKMRE. Kemudian potensi hasil dari penelitian kami adalah meningkatkan nilai ekonomi dari daging puyuh afkir dengan dibuat produk sosis, target submit artikel ilmiah di Med Teknologi Terindex Scopus, paten sederhana berupa formulasi produk sosis daging puyuh afkir dengan filler tepung ubi jalar, potensi untuk diaplikasikan oleh industri melalui program Matching Fund atau program inovasi kreatif untuk mitra vokasi, substitusi filler ubi jalar, dapat meningkatkan nilai tambah produk ekonomi dan sifat fisikokimia produk sosis daging puyuh afkir, dan yang terakhir adalah potensi untuk mendukung program pemberian pangan tambahan pada anak Indonesia. Kemudian rencana tahapan berikutnya untuk tim kami adalah melakukan iklan untuk posting Instagram yang keempat, mempersiapkan draft paten sederhana untuk pendaftaran paten sederhana, membuat draft artikel ilmiah untuk dikirim ke Med Teknologi, dan yang terakhir adalah melanjutkan dan menyelesaikan laporan akhir PKMRE serta membuat artikel ilmiah akhir sesuai dengan format PKMRE. Kesimpulan, substitusi filler ubi jalar dapat meningkatkan asupan serat pangan harian baik bagi orang dewasa dan anak-anak. Tepung ubi jalar dapat digunakan sebagai substitusi filler sampai 20% dari total filler dan sumber diaterfiber alami pada sosis daging puyuh afkir. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah mendanai penelitian ini melalui pendanaan PKMRE tahun 2024. Wade Disney mengatakan, semua impian pasti bisa diwujudkan asalkan ada keberanian untuk mengejarnya. Semoga kegiatan yang saya dan tim saya lakukan membuahkan hasil untuk menuju PIMNAS. Kami dari tim PKMRE Sosis Puyuh Siap menuju PIMNAS. Poli J, Sip. Poli J, Sip. Poli J, Poli J, Poli J. Sip, sip, sip. Salam cinta dari ujung kandang. Hidup mahasiswa peternakan Indonesia. Peternakan. Wah. Sekian dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi. Terima kasih dari Politeknik Negeri Jember.
Selanjutnya sesi 10 menit tanya jawab bersama Bapak Ibu penilai dimulai dari Bapak Slamet ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dea. Mohon izin Ibu Indri. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada adik-adik dari Poli J. Sudah sampai ke tahap ini, sudah dapat pendanaan juga, sudah sampai ke tahap PKP 2. Oke, yel-yelnya tadi buat sendiri ya? Atau memang dari kampus? Buat sendiri, Bapak. Oh, buat sendiri. Memang anak-anak PKM ini memang kreatif semua ya. Oke, kalau dilihat dari judulnya dulu ya, ubi jalar dan untuk pembuatan produk sosis berbahan daging puyuh. Oke, kira-kira menurut adik-adik, dari ubi jalar dan produk sosis berbahan daging puyuh, itu dari segi rasanya seperti apa? Apakah sudah pernah dibuat atau belum? Saya izin menjawab, Bapak. Hmm? Untuk rasanya itu ada gurihnya, terus terdapat manisnya dari ubi jalar, karena kami juga sudah melakukan uji sensori kepada mahasiswa dan anak SD gitu, Pak. Oke, jadi dari segi rasa sudah tidak bisa diragukan ya. Baik, Bapak. Iya. Iya. Oke, dari tujuan penelitian ini sendiri apa kira-kira tujuannya? Sehingga menggunakan bahan berbasis ubi jalar dan daging burung puyuh. Oke, tujuan dari penelitiannya apa deh? Baik, Bapak, izin menjawab mengapa kami menggunakan daging puyuh untuk bahan utama pada di sini. Kami menggunakan puyuh afkir yang dimana puyuh afkir ini adalah puyuh telur yang sudah tidak bisa berproduksi karena sudah melewati masa puncak produktivitas. Sehingga dagingnya ini bisa dimanfaatkan untuk olahan hasil ternak. Dan selain itu, puyuh ini rendah lemak sehingga bagus untuk kesehatan, khususnya untuk anak-anak. Kemudian mengapa kami menambahkan ubi jalar pada produk ini? Dikarenakan ubi jalar ini mengandung antioksidan alami yang dapat melindungi tubuh, sehingga kami ingin menciptakan sosis yang tidak hanya enak, tetapi juga sehat. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Jadi dari bahan baku sendiri untuk di wilayah sekitar apakah memang tersedia atau seperti apa? Karena kan dari hasil riset ini apabila memang nanti dipatenkan dan diproduksi secara massal, tentunya ketersediaan bahan bakunya perlu diperhitungkan. Baik, Bapak, saya jawab. Melihat kekayaan Indonesia, sehingga dari ubi jalar kami ini banyak yang tidak difungsikan pada saat ini. Sehingga kami ngambilnya dari ubi jalar karena banyak kandungan seratnya, Bapak. Izin Ya, menambahkan, Bapak. Ya, silakan. Untuk daging puyuhnya sendiri itu cukup apa ya? Kayak pengambilannya juga gampang, tuh ada suppliernya juga, Bapak. Jadi kami langsung membuatnya dari supplier tersebut, mengambilnya daging puyuh tersebut. Ya, jadi untuk bahan baku tidak ada kendala ya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari metode riset itu ada P1 sampai P5. Apa perbedaan dari P1 dan P5? Kemudian kenapa ada perbedaan penggunaan dari ubi jalar putih, jalar kuning terhadap metode riset yang digunakan? Baik, Bapak izin menjawab. Untuk P1 itu kontrol, Bapak. Itu tanpa penambahan tepung ubi jalar. Untuk P2, 3, 4, dan 5 itu dengan penambahan ubi jalar, tapi dengan jumlah yang sama, yaitu 20%. Perbedaannya yaitu hanya di jenis ubi jalarnya. Kalau P2 itu jenis ubi jalar, ubi putih. Mohon maaf, untuk yang gambar A, ini tanpa perlakuan, yaitu hanya tepung tapioka. Untuk yang gambar B, ubi ungu. Untuk yang gambar C ini ubi putih, dan untuk yang gambar D ini ubi kuning, sedangkan yang E adalah kombinasi perpaduan dari 3 jenis ubi jalar itu. Sedangkan untuk angka penambahannya itu sama, yaitu 20%. Oke, dari hasil dari kelima tersebut, mana yang disarankan terhadap kandungannya? Baik, Bapak, izin menjawab. Untuk dari 4 perlakuan tersebut, yang paling bagus itu di P4, yaitu ubi ungu. Kan kita juga sudah melakukan uji sensori kepada anak-anak. Nah, anak-anak ini kebanyakan menyukai ubi ungu karena dia lebih kenyal. Dan kembali lagi pada uji kimia,
Untuk kandungan serat pangannya ini, ubi ungu lebih besar. Sedangkan sedangkan pada uji fisik, pada keempukan ini rata-ratanya lebih besar. Jadi untuk Oke, yang berarti paling baik ini ubi ungu. tadi disampaikan hasil uji bersama siswa ya? Bapak. Hah? Iya, Pak. Ya, hasil dari pengujian terhadap siswa itu dituangkan di dalam laporan kah atau hasilnya disampaikan seperti apa sehingga memang ubi ungu tadi memang menjadi daya tarik sendiri. Apakah ada laporannya atau ada kuesionernya terkait itu? Iya, Pak, ada kuesionernya yaitu uji hedonik, yaitu uji kesukaan pada panelis. Kami mengacak 5 sampel tanpa sepengetahuan siswanya dari P1, P2, P3, P4, P5. Kemudian kita kasih kuesioner dan berdasarkan kuesioner tersebut, ubi ungu yang memiliki daya terima paling banyak. Oke, kalau kita lihat di sini saya belum menemukan ya hasil dari kuesionernya. Yang saya lihat hanya kuesioner saja. Mungkin nanti laporan akhir bisa dilengkapi terkait hasil kuesionernya. Oke, Siap, Pak. sementara cukup. Mohon maaf kelamaan Bu Indri, saya kembalikan ke Bu Indri. Terima kasih. Tidak apa-apa, Mas Namun. Ya, selamat ya. Eh, Kalian sudah mendapatkan pendanaan dan kemudian sudah melakukan juga penelitiannya dengan bagus dan berhasil. Ada beberapa hal yang ingin diklarifikasi ya tentang ubi. Ya. Tadi secara umum dikatakan bahwa kalian memilih ubi karena fibernya ya. Tapi yang ini tadi yang ditanyakan dan mengapa ada ubi? Ada yang putih, yang merah, sama yang ungu. Ini apa karena dia ketersediaannya atau apanya? Walaupun pada akhirnya kalian menemukan kesimpulan bahwa ubi ungu yang paling menonjol lah, paling bagus. Ada alasannya. Mengapa tidak ubi merah saja, putih saja gitu? Ya, silakan. Baik, Bu. Izin menjawab mengapa kami menguji coba pada masing-masing jenis ubi yang berbeda. Tujuan kami ingin mencari sumber daya tadi fiber dan antioksidan mana yang paling tinggi di antara ketiga jenis ubi tersebut. Dan ternyata ketika kita ujikan, ubi ungu memiliki sumber daya tadi fiber dan antioksidan yang lebih tinggi, dan untuk daya terima untuk anak-anak juga lebih tinggi. Jadi tujuan kami mengapa menggunakan 3 jenis ubi yang berbeda karena ingin mengetahui kandungan mana yang lebih tinggi. Nah, oke. Sekarang kalian dari ini ya, jurusan rekayasa pangan atau apa? Peternakan, Bu. Oh, peternakan. Saya ingin tanya, mungkin pernah baca ya ini ya, literaturnya. Jadi kalau karena kan sosis itu makanan orang Eropa gitu kan ya. Tentunya banyak juga yang sudah menuliskan tentang syarat sosis ini seperti apa gitu. Apakah ada acuannya yang baku gitu. Misalnya kalau itu ada SNI atau apa gitu, atau kalau kue itu ada kadang-kadang yang brownies misalnya, itu yang dia itu brownies yang bukan kukus ya, itu dia dalamnya itu lebih lembek dibanding luarnya harus keras. Nah, kalau sosis itu apakah ada ketentuannya atau tidak ada? Pernah ada yang baca? Ibu juga nggak tahu. Kalau menurut kalian adalah? Baik, Bu, izin menjawab. Kalau menurut kami, untuk sosis ini kenapanya tuh dia dari kepadatan, keempukan, dan teksturnya. Nah, kami juga kan pas penelitian ini kami melakukan trial error dengan formulasi yang berbeda-beda sehingga akhirnya kami menemukan formulasi yang tepat. Pada formulasi pertama kami tidak menemukan keempukan yang pas. Formulasi kedua kami tidak menemukan tekstur yang pas. Akhirnya di formulasi kelima atau keberapa kami akhirnya menemukan sosis dengan keempukan dan rasa yang pas. Oke, baik. Tapi jadi ini lidahnya orang Indonesia ya? Iya, Bu. Soalnya kalau orang sana itu yang lebih sosis yang enak itu yang keras gitu, yang nggak empuk. Kalau di sini kan yang lembek gitu. Yang di Jerman yang nggak yang. Ya udah Mbak Dea, udah selesai. Baik, Bapak Ibu dosen penilai, terima kasih. Dan rekan-rekan dari Politeknik Negeri Jember, terima kasih banyak. Kita akan melanjutkan aktivitasnya kembali dan dapat meninggalkan room meeting. Terima kasih Bapak Ibu reviewer dan host. Sama.